Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Romo Pastor Proki Santa Maria Mater Dolorosa Zoe, Pater Delegatus sekaligus Superior Biara Hati Kudus, Pater Jesen, Pater Pimpinan Biara Hati Kudus di Maumere, Pater Mel, Pastor Kuasi Santa Maria Renya Rosari Siulais, rekan-rekan imam, Bapak Agus Fon, dan Mama Marta Kase, Heni, Deti dan Rato, keluarga besar Fon, Biru Natun, dan secara khusus suku Apnatun di Boki Ainleu, keluarga besar Kase, dan semua rumpun terkait, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, misa syukur Pater Tio pada sore hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan 3 alasan mengapa saya membawakan khotbah pada misa syukur imam baru Pater Sarisius Sulistiofon MSSCC. Yang pertama, Pater Tio minta Om Romo yang khotbah. Saya ini bukan Om Romo, tapi sebenarnya status bapaknya masih dipanggil bapak karena masih sepupu dengan bapaknya Pater Tio. Alasan yang berikut ialah kisah panggilan Pater Tio. Untuk alasan yang pertama kita lupakan, kita fokus pada alasan yang terakhir. Karena itu saya ajak kita untuk mendengar sedikit potongan kisah panggilan Pater Tio yang saya sempat rekam dalam ingatan saya. Pater Tio dulu sekolah di SMPK Santo Aloysius Niki-Niki. Setelah itu melanjutkan di SMAK Stella Maris Niki-Niki. Setelah tamat tahun 2013, waktu itu saya baru 1 tahun menjadi imam Pater Tio di Soe. Si Tio ini bilang ke saya, Om Romo, saya mau ke Om Romo. Saya tanya, maksudnya? Si Tio memperjelas keinginannya. Saya mau jadi pastor macam Om Romo. Saya tanya lagi, betul? Jadi lu mau masuk seminari? Iya Om Romo, jawab Tio. Saya langsung bilang, kalau begitu besok kita dua pergi daftar. Tidak tahu. Sampai di Kupang kami menuju Biara Claretian. Kami ke Biara dan Pater Tio ini tes, namun gagal. Mukanya mulai murung. Saya bilang, tenang, Tio, di sebelah masih ada Biara. Menujulah kami ke Biara Hati Kudus. Kami bertemu dengan Pater Jesen yang hari ini hadir. Pater, kami mau daftar Tio masuk Biara. Kemudian berjumpalah Tio dan kedua orang tuanya dengan Pater di Soe waktu itu. Itulah awal kisah Pater Tio masuk seminari. Setelah masuk seminari, Tio menjadi calon imam
yang berusaha menyesuaikan irama hidupnya dengan ritme hidup calon imam di seminari Hati Kudus dan juga di kampus. Dia juga menekuni dan memperdalam hobinya di bidang musik sampai menyelesaikan studi S1-nya, novisiatnya, dan kaul pertamanya, serta menjalani masa tahun orientasi pastoralnya di Proke Santo Yakobus Rasul Buka Piting Alor. Di akhir-akhir masa topnya, gelagat si Tio ini saya lihat agak lain. Dia semacam berada di persimpangan jalan, bingung untuk mengambil keputusan, mau masuk kembali biara untuk melanjutkan panggilannya sebagai calon imam, atau mau keluar untuk sedikit manuver dengan kemampuannya bermain musik dan bernyanyi. Orang bilang mau jadi artis lokal. Suci menghatinya. FR berhenti itu musik. Kalau mau tetap frater, kurangi bermain musik dan bernyanyi. Akhirnya Tio mungkin pikir panjang atau waktu yang telah dilewatinya, atas waktu yang telah dilewatinya, atas perjuangan dari kedua orang tuanya dan keluarga kecilnya, juga doa dan dukungan dari banyak orang. Ia memutuskan melanjutkan panggilan dan pergi ke Maumere untuk melanjutkan studi teologinya. Om Romo, saya mau tulis tesis tapi belum dapat tema dan judulnya. Saya bilang FR punya hobi bermain musik toh? Tulis tentang musik. Musik liturgi untuk anak muda atau OMK. FR pun menulis dan terus bergelut dengan tulisannya sampai dia stres sendiri. Menunggu kapan tulisannya disetujui pembimbingnya dan ketidakpastian kapan tesisnya akan diuji oleh dosen pengujinya. Atau juga pertimbangan lain yang hanya dia dan Tuhan Allah yang tahu. Telepon saya, Om Romo, saya bilang, yuk, saya pindah biasa kok. Saya tanya, pindah di mana lagi FR? Pindah di Sumba, Om Romo. Saya bilang, di FR Pukamar ada salib kok? Ada, Om Romo. FR duduk diam, lihat itu salib. Jangan omong apa-apa. Diam saja, cukup tatap saja. Habis itu FR refleksi. Libur ke Kupang, saya tanya, masih mau pindah FR? FR Tio jawab dengan tegas dan penuh percaya diri, tidak lain Om Romo, ini supasti. Para imam, suster, frater, ibu dan bapak, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah singkatnya sudah selesai. Inilah kisah singkat panggilan Pater Tio yang menghantar kita untuk sedikit mengerti dan merenungkan tentang moto imamatnya, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Moto ini diambil dari sepenggal kalimat nyanyian syukur Daud pada kitab Mazmur. Daud adalah anak Isai, orang Betlehem, yang dipilih Allah menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul karena ketidaktaatan Saul dan sikap melawannya kepada Allah, yang diurapi untuk menggantikan Saul. Mengapa dari sekian banyak anak Isai, justru Daud yang dipilih Allah? Daud dipilih Allah menjadi seorang pemimpin atau raja karena Allah melihat hatinya.
bukan penampilannya, bukan juga perawakannya. Hatinya yang baik, itulah yang dilihat Tuhan. Selain itu, iman Daud kepada Allah sangat besar, karena dia percaya sepenuh hati kepada kehendak Allah. Inilah yang membuat Daud untuk taat melakukan apapun yang Allah kehendaki. Daud menyatakan bahwa dia telah hidup dalam ketaatan terhadap Allah dan mematuhi segala perintahnya. Dia menjaga jalan-jalan Tuhan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Karena ketaatannya, Tuhan membalasnya dengan kebaikan dan melindunginya. Berkat dan penyertaan Allah atas dirinya tak terhingga. Penyertaan Allah kepada Daud nampak dalam kepemimpinan Daud mengalahkan musuh-musuhnya, dan perlindungan Allah ketika Daud berada dalam kegelapan hidupnya, sebagaimana yang diungkapkan dalam Mazmur 18 ayat 29. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku percaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Ayat ini sesungguhnya menekankan tentang peran Tuhan dalam memberikan cahaya dan kecerahan dalam hidup, bahkan di tengah-tengah kegelapan atau kesulitan yang dihadapi Daud. Hal ini mencerminkan keyakinan Daud akan pertolongan dan anugerah yang diberikan Allah kepadanya ketika ia diperhadapkan pada situasi yang sulit dan gelap, dan ketika ia merasa terjebak di tengah kegelapan yang mencekam dan mengancam hidupnya, atau takut bahkan terhadap musuh-musuhnya. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Mazmur 18 ayat 30. Inilah gambaran akan keyakinan dan keberanian yang diberikan Allah kepada Daud, yang menaruh percaya kepada Allah ketika menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam hidupnya. Disinilah kita dapat memahami bahwa orang yang selalu berserah kepada Allah diyakini akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sulit dalam hidupnya. Para imam, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, dalam bacaan Injil pun kita mendengarkan bagaimana putra Allah, Yesus Tuhan kita, menjadi penyelamat dan dokter ilahi yang menyembuhkan seorang yang bisu dan tuli. Keadaan bisu dan tuli membuat orang itu hanya memandang hiruk-pikuk dunia ini seperti potret atau gambar yang bergerak, berganti tanpa bunyi, pasung tanpa hubung. Yesus hadir sebagai pelita yang kembali menyinari jalan hidupnya. Keheningan yang beku sirna, resonansi hadir dalam setiap getaran, interaksi bunyi kembali merajut relasi, seolah-olah kekelaman hidupnya bersinar cerah. Itulah anugerah dahsyat bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, yang selalu menaruh keyakinan yang teguh dan berserah pada kekuatan Tuhan saat kekuatan dirinya patah terkulai, saat keberaniannya terbunuh ketakutan, saat cahayanya redup tertelan gelap. Aku percaya Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Para imam, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, Tuhan memberikan keberanian kepada semua kita yang percaya kepadanya tanpa ragu untuk menghadapi segala jenis tantangan
yang mungkin kita hadapi. Dia memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala bentuk gerombolan masalah dalam hidup kita. Baik itu berupa masalah ketika kita dikhianati, dibenci, ditindas, digosip, ketika terjadi percecokan dalam rumah, keluarga, atau komunitas, peperangan, ataupun saat kita berdiri rapuh di titik nadir hidup kita. Allah selalu di sisi kita. Yakin dan percayalah, rangkulan Tuhan akan membawa kita melewati setiap rintangan yang kita hadapi. Dia memberikan janji-janjinya yang murni dan tak tergoyahkan. Daud telah menyatakannya. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dengan demikian, kita dapat mempercayai setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang setia dan dapat diandalkan. Tindakan Tuhan terkadang di luar nalar, rasional, dan prediksi budi manusia. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Imamat seorang imam adalah anugerah pengudusan Tuhan bagi orang yang dipilihnya untuk mengambil bagian dalam tritugas Kristus, imam, nabi, dan raja, menguduskan, mewartakan, dan memimpin. Tritugas inilah hakikat inti imamat yang akan dijalani oleh sang jubilaris Pater Sarisius Sulistiofon MSSCC sejak ia ditabiskan hari ini dan seterusnya dalam ketaatan dan kesetiaannya melayani Tuhan dan sesama, sekalipun berhadapan dengan berbagai benturan cobaan. Saat berada di persimpangan jalan atau bahkan saat terjebak dalam keadaan hidup yang kelam, urapan dan meterai kekal imamat yang diterima jubilaris semestinya menjadi kekuatan dan cahaya yang meneguhkan dan menyinari perjalanan hidup pelayanan yang penuh kegembiraan ataupun tatkala menjejaki kegelaman dan lorong gelap hidup ini. Menjadi kekuatan untuk tetap merajut setia dalam perkara yang kecil. Karena barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Berusahalah setia hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan meterai kekal imamat sebagai orang urapannya. Akhirnya Tuhan adalah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Apapun situasinya, kita dapat mencari perlindungan di dalam Tuhan. Kita dapat berlindung di bawah sayapnya yang setia, menemukan ketenangan dan keamanan dalam pelukannya. Marilah kita hidup dalam keteguhan, dalam terang pelita Tuhan. Marilah kita mencari kekuatan, perlindungan, dan keyakinan dalam Dia yang menyinari kehidupan kita. Marilah kita hidup dalam pengharapan bahwa dengan Tuhan di sisiku, kita dapat menghadapi segala rintangan dan mencapai tujuan di dalam hidup kita. Bersama jubilaris, kita pun berucap, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya.